Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi ini buat setiap kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Biarkan kita boleh sungguh menaikkan pujian kita pagi ini di hadapan Tuhan. Sebab karena kasih, karena keagungan, karena kebaikan Tuhan, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Aku hendak bersyukur
pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katanya sekali lagi di hadapan Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak bermazmur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Amin, amin. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, amin, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
sungguh sembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak ditinggikan ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau ya Bapa. Kami sembah, kami muliakan Tuhan. Kami tinggikan. Biarkan segala lidah mengaku Engkau Tuhan. Biar segala lutut bertelut Tuhan kepadamu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, amen, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami sungguh sembah Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan Engkau. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami boleh sungguh mempersatukan hati kami dengan setiap kehidupan teman-teman kami, jemaat Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Kami menyembah Engkau, Engkau Allah yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kiranya Tuhan saja yang ditembah, ditinggikan, diagungkan. Makasih Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan berbicara kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk kami disungguh hidup dalam ketaatan akan firman-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita pagi ini dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke 15, kita akan membaca ayat 10 sampai dengan 20. Matius pasal yang ke 15 ayat yang ke 10 sampai dengan 20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan yang dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca ini sering kali juga disalahpahami oleh banyak orang Kristen dengan fokus yang berbeda. Saudara, kalau kita memperhatikan latar belakang Tuhan Yesus berbicara pagi hari ini dalam teks yang kita bicarakan ini, karena pada waktu itu orang-orang Farisi begitu fokus tentang hal-hal yang lahiriah. Salah satunya bagaimana murid-murid Yesus dikritik, dicela karena mereka makan tetapi tidak mencuci tangannya. Kira-kira begitu. Kemudian orang Farisi mencap biasa ya, najis dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ini, bahwa orang-orang Farisi
sibuk dengan apa yang berbicara fisik, tangan yang kotor dan sebagainya. Tetapi mereka abai tentang apa yang sebetulnya menjadi entitas, menjadi esensi dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan roh kita, rohani kita, hati kita. Maka Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip ini, bahwa jika setiap hal yang masuk dari keluar, yang dari tanah, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Sudah, kenapa tadi saya katakan sering ayat ini salah pahami? Karena banyak orang memakai ayat ini untuk membenarkan bahwa kita boleh makan apa saja. Seolah begitu. Banyak orang memakai ayat ini untuk membenarkan kita boleh makan apa saja. Padahal ayat ini tidak berbicara tentang itu. Ayat ini memberikan satu kritik, ayat ini memberikan satu teguran kepada orang yang tidak fokus kepada hal yang spiritual, tetapi kepada hal yang jasmani. Beda bukan? Jadi tidak berbicara tentang kita boleh makan apa saja, bukan itu poinnya. Tapi jangan memberikan perhatian hanya kepada hal yang lahiriah. Justru yang menjadi entitas, saya katakan, yang menjadi inti, yang menjadi hal esensi dalam hidup kita adalah kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, saudara, tubuh kita ini sebenarnya tidak membutuhkan Allah untuk hidup. Sekali lagi, tubuh kita tidak membutuhkan Allah untuk hidup. Tubuh kita membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan hal yang di dunia ini untuk hidup. Tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang, saudara-saudaraku, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan roh kita, kita membutuhkan Allah untuk hidup. Saudara, dua pengertian ini yang kita harus pahami. Fisik, secara fisik, kita tidak di dalam Tuhan pun kita hidup. Orang lain gak percaya Tuhan juga hidup. Orang ateis juga hidup. Orang yang suka mencela Tuhan, merendahkan Tuhan juga hidup. Karena untuk kehidupan tubuh jasmani ini tidak perlu Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Farisi, Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan ya tentang inti hidup, ya, tentang inti hidup. Tuhan Yesus pakai istilah psyche, suke, yang diterjemahkan sebagai hati, yang keluar dari hati. Hati ini adalah inti roh. Ini yang betul-betul harus diperhatikan. Ketika kita, apa yang masuk dalam roh kita, itulah yang sebenarnya bisa menghancurkan kita. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, yang masuk di dalam roh kita, dalam hati kita, itu yang menghancurkan kita. Saudara, makanan yang fisik sifatnya akan berdampak fisik. Tapi sesuatu yang bersifat menyerang roh, itu akan menghancurkan. Saudara, roh kita dapat menjadi betul-betul masalah ketika kita tidak memiliki hubungan dengan sumber kita. Untuk kehidupan spiritualitas kita, untuk kehidupan roh kita, kita membutuhkan Allah. Maka ketika kita melepaskan diri dari sumber kita, yaitu Allah, manusia rohani kita mati atau memasuki kondisi kelumpuhan kekal. Perhatikan baik. Kalau saudara dan saya memutuskan diri dari sumber kita, maka apa yang terjadi? Manusia rohani kita mati atau memasuki kondisi kelumpuhan kekal. Ketika kita tidak mempunyai hubungan dan kesatuan dengan Allah, dengan Roh Kudus, maka kita mengalami kelumpuhan kekal. Saudara, maka orang Farisi seringkali dicap oleh Yesus seperti kuburan. Luar sepertinya bagus, dalam kotor. Luar sepertinya hidup, tapi dalam mati. Fisiknya hidup, aktivitas jalan, tetapi mati. Dan itu
dilihat. Itu dibuktikan. Dari apa? Yang keluar darinya. Saudara, kalau sesuatu yang mati yang keluar dari dirinya bangkai, busuk, maka orang yang mati di dalam Tuhan, bagaimana dia mau mengeluarkan bau harum? Bagaimana dia mau mengeluarkan good news? Bagaimana dia mau mengeluarkan kabar baik? Yang keluar adalah bau busuk. Yang keluar adalah bangkai. Yang keluar adalah kabar buruk, kabar busuk. Saudara, sangat sederhana memahami pemahaman ini. Sekalipun murid-murid tetap bertanya, "Guru, apa sih arti perumpamaan itu bagi kami?" Dan Tuhan Yesus jelaskan dengan detail. Dia katakan apa di sini? Ya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, ya dibuang ke jamban. Selesai ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala apa tadi? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sampai pada sumpah palsu dan hujat. Saudara boleh memberias begitu bagus tubuh Anda. Saudara boleh memoles sedemikian rupa tubuh Anda. Tetapi ketika engkau lupa memperhatikan rohmu, hatimu, maka yang keluar dari mulutmu itu bangkai, busuk, kabar buruk, bukan kabar yang baik. Saudara, ketika kita hidup hanya untuk atau hanya didorong oleh keinginan jasmani, hanya didorong oleh keinginan daging ini, maka saya dan saudara sedang dalam kondisi mati atau kelumpuhan kekal. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani kita, itu yang tidak bisa tidak bisa diabaikan. Saudara, Tuhan mempunyai satu julukan yang sangat menarik bagi orang-orang yang melepaskan diri dari Dia, yang hidup hanya dari tubuh. Disebut apa? Sekedar tanah. Perhatikan baik. Saudara, saya dan saudara berasal dari tanah liat, bukan? Tapi yang membuat saya dan saudara hidup bukan tanah liat itu. Yang membuat saya dan saudara hidup adalah nefes saya, roh Tuhan yang ditiupkan dalam diri kita. Ketika roh itu dicabut, roh itu mati, roh itu nggak ada. Saya dan saudara hanya tubuh jasmani yang hidup menuju kematian. Hanya tubuh jasmani yang lumpuh menuju kematian kekal. Saudara, maka Alkitab memberikan satu julukan untuk orang yang memisahkan, melepaskan diri dari Allah itu sekedar tanah. Saudaraku, perhatikan, sungguh rendah bukan? Siapapun yang tidak mengenal Allah, siapapun yang mencoba memisahkan diri dari Allah, siapapun yang tidak berhidup bergantung kepada Allah, dia hanya sekedar tanah. Saudara, pagi hari ini, saya dan saudara diingatkan bagaimana saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita, hidup yang betul-betul berguna. Dan kehidupan kita betul-betul hidup yang benar-benar bukan hanya sekedar tanah. Tapi hidup yang mempunyai koneksi dengan Tuhan. Yang mempunyai satu hubungan dengan Tuhan. Yang kehidupan roh kita juga boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Dan jangan biarkan engkau hidup hanya sekedar tanah. Tapi biarlah hidupmu hidup bagi kemuliaan Tuhan. Meninggikan Dia. Engkau hidup di dalam kemuliaannya. Kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Dia yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Dia layak menerima pujian kita. Penyembahan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sungguh agungkan Engkau ya Bapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sembah Tuhan, kami selama hidup memuliakan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali selama ini menganggap remeh. Kami sering mengatakan, Tuhan, kami bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, kami tidak apa-apa tanpa Engkau. Bahkan kami seringkali membanding-bandingkan, Tuhan, itu orang itu tidak di dalam Engkau, tapi mereka boleh hidup dengan baik. Kami bahkan seringkali membandingkan, Tuhan, itu mereka jauh dari Engkau, tapi mereka hidupnya sepertinya semakin baik, semakin sukses. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini Engkau boleh sungguh menegur kami. Ternyata ketika kami jauh dari Engkau, kami hanya sekedar tanah. Kami hanya hidup di dalam tubuh ini yang menuju kepada kematian. Kami hanya hidup di dalam tubuh ini yang merupakan tubuh yang lumpuh. Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan, jangan biarkan kami menganggap enteng relasi kami dengan Engkau. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak pernah meninggalkan Engkau sebagai sumber hidup kami, sebagai sumber hidup kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin sedang menghadapi pergumulan tantangan hidup yang besar, yang berat, yang kadang mereka bandingkan dengan orang-orang lain yang hidup di luar Tuhan, tapi mereka mengalami keberhasilan dan hidup sepertinya enak. Kalau ada di antara teman-teman kami yang mengalami hal yang serupa, Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka kembali kepada Engkau. Mereka mengerti prinsip kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, pimpin mereka. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami sungguh-sungguh pribadi yang hidup di dalam Engkau. Tuhan, kami sungguh rindu. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Hidup kami dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga dari kata-kata kami pun kami bisa memancarkan bau yang harum. Dari kata-kata kami pun kami bisa memancarkan kabar yang baik, kabar yang membangun, kabar yang menghidupkan, kabar yang menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami memiliki satu
kehidupan yang sungguh berkenan di hadapan-Mu, yang tidak pernah meninggalkan sumber, yaitu Engkau, sehingga kami boleh bisa memancarkan, mengatakan, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, bukan kabar busuk dan kabar kematian. Tuhan, pimpinlah kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap pelayanan pekerjaan untuk misi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apakah misi itu dikerjakan oleh pribadi-pribadi atau lembaga-lembaga misi, bahkan dikerjakan oleh gereja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memimpin. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terbeban secara khusus untuk boleh menjadi misionaris. Tuhan juga berkati mereka. Mereka berkorban, mereka rela membawa keluarga, mereka rela meninggalkan keluarga besarnya, mereka rela meninggalkan kehidupan nyamannya. Tuhan berkati mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan melayani daerah-daerah tertentu yang sangat rawan. Kami juga percayakan di hadapan Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka, memimpin mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami secara pribadi, biarkan kami boleh memiliki satu kebeban, kerinduan, belas kasihan kepada orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui tutur sapa kami, perkataan kami, kata-kata kehidupan, kata-kata kebangkitan, kata-kata yang membangun, itulah yang kami boleh sampaikan. Dan biarlah good news yang kami kabarkan bukan bad news Tuhan. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk pelayanan misi penjangkauan untuk anak-anak milenial, generasi muda dan juga remaja, sekolah minggu atau anak-anak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai dimanapun kami ada. Dan kami sungguh juga berdoa supaya melalui sosial media kami juga boleh sungguh bisa menjangkau mereka. Dan kami terus berdoa supaya sosial media perkembangannya yang begitu pesat justru menjadi sarana yang baik untuk Injil, berita Injil bisa disampaikan. Tapi biarkan Tuhan kami tetap juga boleh melakukan pendekatan-pendekatan konvensional melalui pengajaran kami, ajakan kami, Tuhan sambutan kami. Kami rindu melalui kehidupan kami yang sederhana. Kami bisa membawa anak-anak boleh sungguh datang kepada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka. Kami sungguh rindu Tuhan generasi muda, generasi milenial ini bisa dimenangkan bagimu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kehidupan kami, perkataan kami, sungguh-sungguh kehidupan perkataan yang di dalamnya roh kami sungguh hidup bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan saat ini kepada Tuhan untuk setiap Tuhan kami semuanya. Supaya di tengah-tengah kemajuan teknologi yang begitu canggih, jangan biarkan kami melipi kebimbangan demi kebimbangan. Tuhan tolong kami tetap berpaut kepada Engkau. Kami kembali kepada sumber kami. Kami melekat pada sumber kami. Karena di luar itu kami tidak siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tuhan pimpinlah kami. Terima kasih Bapa. Kami terus-menerus berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam persiapan, yang sedang dalam perawatan, yang sedang dalam pemulihan. Mereka yang hidup dalam sakit penyakit yang bertahun, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkaulah kami bisa mengalami kesembuhan yang sejati. Dan biarkan kami dalam kondisi sakit pun, kami tetap terus ada di dalam Engkau. Kami tetap memuliakan Engkau. Kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga untuk setiap generasi muda, baik anak-anak kami, generasi di gereja, maupun generasi bangsa ini, terutama bangsa kami, Tuhan mendapat mengalami bonus demografi Tuhan, di mana lebih dari 60% penduduk negeri kami ini adalah usia produktif. Tuhan tolong supaya pemerintah kami juga bisa memanfaatkan ini menjadi berkat, menjadi hal yang positif. Karena jika tidak, itu justru menjadi sumber malapetaka bagi negeri ini. Karena begitu banyak orang membutuhkan lapangan pekerja, sementara Tuhan lapangan pekerjaan tak ada tersedia. Tuhan kami juga berdoa supaya bangsa kami semakin hari semakin boleh maju. Tuhan berkati para pemimpin kami supaya membawa keluarga bangsa ini betul-betul ke dalam jalan yang seharusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kami akan berangkat bekerja, kami yang membuka usaha sendiri, kami yang berusaha sebagai wira swasta, sebagai juga wirausaha. Tuhan juga berkatilah semuanya dan berkati kami semua agar melalui kehidupan kami nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpuji namamu Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Ingat, ketika kita memisahkan diri dari Tuhan, kita hanya sekedar tanah. Tapi biarlah kita hidup dalam Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.